Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, kita pada hari ini akan berjumpa lagi untuk beribadah pada hari Minggu. Dan semoga semua jemaat bisa mengikuti ibadah online ini. Mari Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri, kita dengarkan panggilan ibadah. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 1 dan 14. Mari kita bersaat teduh. Ibadah pada hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan adalah pencipta kita dan Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Dan Tuhan sungguh sangat besar bagi kita. Mari kita pujikan, sungguh besar Kau Allahku. Lihat bintang gemerlap dan bunyi hulu riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran.
Tuhan, kami mengucap syukur, besar kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Jikalau kami bisa beribadah saat ini, walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur Tuhan yang telah memberi perlindungan, keselamatan, pemeliharaan di dalam hidup kami. Dan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, dan sekiranya Engkau juga berkenan akan penyembahan kami. Berkati masing-masing keluarga kami saat ini yang siap untuk menyembah Tuhan. Dan kami tahu juga ya Tuhan, yang menjadi penghalang persekutuan kami dengan Tuhan adalah dosa-dosa kami. Kami mohon sungguh ampuni dosa kami, ampuni kami, ubahkan kami, dan agar kami sungguh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena berkat kemurahan-Mu, meskipun dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan, Engkau masih memberi kekuatan kesehatan bagi kami semua untuk bisa beribadah menyembah Engkau. Dan Engkau telah merancangkan masa depan kami untuk selalu memuji memuliakan nama-Mu. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan selalu berada dekat dengan kita.
dan Tuhan selalu menjaga kita dari segala hal. Mari kita pujikan, Dialah segalanya. Baik jemaat semua yang beribadah kepada Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan pujian Cinta Sejati. Bersamamu seringkali ku
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami siap mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Engkau menyingkapkan kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus, bimbing kami supaya kami boleh memahami. Manusia terbatas menyampaikan, tetapi Roh-Mu sungguh tidak terbatas untuk berkuasa saat ini, memampukan kami untuk boleh mengerti dan terlebih juga memampukan kami untuk boleh melakukannya. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan terlebih berkati juga Tuhan umat-Mu yang saat ini siap mendengarkan Engkau berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan pada saat ini. Dari Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Dan nanti kita akan melanjutkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 5 dan juga yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pemeliharaan Tuhan atas orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu anjuran pemerintah untuk kita taati di masa-masa pandemi ini, yaitu stay at home atau tinggal di rumah saja. Studi di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan segala aktivitas kita di rumah. Saudara, mungkin ini sesuatu hal yang berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya, di mana kita bebas melakukan segala hal, baik di dalam ataupun di luar rumah, tanpa ada yang menghalangi. Namun sekarang hal itu tidak bisa kita lakukan karena ada peraturan di mana kita harus menjaga jarak. Jikalau dulu kita dengan leluasa bertemu dan berkumpul dengan orang lain, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga memiliki relasi dengan orang lain, tidak mungkin hidup menyendiri. Tetapi sekarang ini hal itu tidak dapat kita lakukan karena anjuran pemerintah kita harus menjaga jarak. Saudara, secara positif mungkin kita bisa memaknai wabah ini adalah di mana kita ditarik oleh Allah untuk hidup bergaul dengan Allah. Jikalau selama ini waktu kita, keseharian kita lebih banyak kita gunakan untuk bergaul dengan orang lain, yang sekolah, yang bekerja, tetapi mungkin melalui wabah ini Allah menarik kita untuk lebih banyak bergaul dengan Dia. Karena selama ini mungkin di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita sering lupa untuk memberi waktu bergaul dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu menikmati masa-masa ini dengan hidup bergaul dengan Allah?
Jika iya, berarti waktu saudara tidak sia-sia, tetapi sesuatu yang berharga telah saudara lakukan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apakah bergaul dengan Allah sama artinya dengan bergaul dengan manusia? Ini sesuatu hal yang berbeda, saudara. Jikalau selama ini bergaul dengan sesama, kadang-kadang hanya sebatas kuantitas tanpa kualitas. Mungkin kita bertemu atau berkumpul hanya buat happy-happy, buat ngerumpi dan sebagainya. Kita bergaul dengan sesama mungkin karena kita memiliki hobi yang sama, tujuan yang sama, pekerjaan yang sama, kesukaan yang sama. Tetapi pergaulan dengan sesama terkadang sifatnya tidak abadi dan bahkan terkadang mengecewakan. Misalnya, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara anak dengan anak, hubungan kita dengan rekan sekerja kita. Terkadang di sana, saudara, hubungan kita dengan sesama hanya sebagai kuantitas saja, ya, hanya karena buat kita bergaul, kita tidak ingin menyendiri. Tetapi di sana mungkin tidak ada yang namanya kualitas. Tetapi saudara, yang dimaksud bergaul dengan Allah adalah mencakup relasi atau hubungan kita dengan Allah, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kuantitas artinya bahwa bergaul dengan Allah sifatnya terus menerus, bukan kalau ada maunya saja atau sewaktu-waktu, tetapi terus menerus, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan kelimpahan ataupun kekurangan. Ini namanya hidup bergaul dengan Allah. Saudara, jikalau kita hanya datang menemui Allah hanya ketika kita ada maunya atau ada hal-hal yang kita inginkan, dan kita datang kepadanya hanya kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Namun ketika dalam keadaan senang, ketika keadaan aman-aman saja, kita melupakan Allah, berarti kita belum disebut hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah itu adalah secara kuantitas, ya, secara terus-menerus dan juga secara kualitas. Ini mencakup seluruh kehidupan kita, harus berhubungan atau berkaitan dengan Allah. Baik waktu kita, pekerjaan kita, tujuan-tujuan hidup kita berkaitan dengan Allah. Inilah yang disebut bergaul dengan Allah secara kualitas. Saudara, kalimat bergaul dengan Allah kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ini hanya dipakai untuk Henokh dan juga Nuh di dalam Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 6 ayat 9. Bergaul dengan Allah selalu menunjuk kepada sebuah hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, baik secara lahiriah dan juga secara batiniah. Artinya baik yang kelihatan di luar maupun kelihatan yang di dalam. Saudara, kalimat bergaul dengan Allah ini hanya dipakai, ya, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, yaitu antara Henokh dan Nuh, Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 6 ayat 9. Ini menunjukkan kepada sebuah hubungan yang dekat dengan Allah. Dan hubungan ini tidak hanya ditunjukkan secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah, yaitu tampak di luar dan juga tampak di dalam. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sering kita mendengar bahwa orang itu kelihatan begitu saleh. Nah, saudara, ketika dikatakan kelihatan begitu saleh, berarti itu masih diragukan, saudara, karena baru kelihatan di luar. Tetapi Allah yang tahu bagaimana keadaan di dalam hati kita. Bergaul dengan Allah mencakup dua hal ini, yaitu apa yang kelihatan di luar dan juga apa yang kelihatan di dalam.
Sering saudara kita mendengar ya, seorang yang mungkin dipuji-puji, waduh orang itu ya begitu ramah, kalau datang ke gereja begitu rajin. Tetapi kalau di rumah, dia jadi pemarah, dan bahkan dia juga menjadi pemalas. Nah, ini sesuatu yang kontras. Hubungan bergaul dengan Allah, ini adalah apa yang ada di dalam, itu yang kelihatan di luar, yaitu baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bergaul dengan Allah sesungguhnya itu adalah yang dikehendaki oleh Allah bagi saya dan saudara. Jikalau kita misalnya bertanya, apakah kehendak Allah? Maka ini jawabannya. Salah satu kehendak Allah adalah Allah ingin kita hidup bergaul dengan Dia. Mari kita melihat satu nas di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Dikatakan di sana bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sahabat adalah gambaran hubungan yang dekat, lebih dari seorang teman biasa. Dan Tuhan menghendaki kita menjadikan dia sebagai sahabat, tempat di mana kita bisa mengadukan segala suka dan duka kita. Sahabat di mana kita tidak canggung ketika menemui dia. Sahabat di mana kita bisa membuka segala rahasia hati kita kepada dia. Saudara, Ibrani 11 ayat 5 dicatat di sana bahwa Henokh hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan artinya saudara diterima dan hidup tidak mengecewakan. Di dalam PL kita melihat dicatat Henokh bergaul dengan Allah, dan di dalam PB dicatat Henokh berkenan kepada Allah. Ini dua kalimat yang sama yang menggambarkan bahwa hubungan Allah dengan Henokh adalah sangat dekat. Henokh selalu menganggap Tuhan sebagai sahabatnya, sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan, dan sehingga dikatakan hidupnya berkenan atau diterima oleh Allah. Saudara, seorang sahabat yang baik pastinya selalu menjaga relasi, ya, saling mengasihi, saling membangun, saling memajukan, saling mendukung dan sebagainya. Ketika dikatakan bahwa Henokh hidup berkenan kepada Allah, ini menyatakan bahwa di tengah zaman orang-orang pada saat itu yang bengkok hatinya, di mana orang-orang sezamannya tidak percaya kepada Allah dan tidak mengindahkan kebenaran-kebenaran Allah, tetapi Henokh selalu berusaha untuk tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Pada saat itu Henokh tetap menjadi garam dan terang, walaupun ia menerima resiko, pasti akan dikucilkan, diancam. Namun orang yang hidupnya mau berkenan kepada Allah tidak akan mengecewakan Allah. Inilah yang diusahakan Henokh selama 365 tahun. 365 tahun menunjukkan bahwa waktu hidupnya lebih berada di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya tidak sejalan dengan Henokh. Orang-orang yang hidup pada zaman itu adalah orang-orang yang tidak menuruti perintah-perintah Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kebebasan dosa. Mereka sangat membenci orang-orang yang menegur dan mengingatkan akan dosa-dosa mereka. Sehingga kalau kita melihat di dalam perjanjian lama saudara, banyak nabi yang dibunuh karena para nabi sering menegur dosa agar ada pertobatan umat. Saudara, Henokh hidup penuh dengan tekanan dari orang-orang sezamannya pada saat itu, karena ia tetap memilih untuk tetap hidup berkenan kepada Allah. Ia tidak mau mengecewakan Allah yang adalah sahabatnya itu. Saudara, jika Allah memanggil kita sebagai sahabat, maukah saudara juga
menjadikan Allah sebagai sahabat saudara? Saudara, sahabat memberi pengaruh di dalam kehidupan kita. Ketika saya SMA, saudara, saya punya sahabat ya, kita berenam. Kita selalu sepakat besok pakai pita warna apa, ke sekolah memilih untuk naik sepeda atau jalan kaki bareng, jalan kaki bersama, masak-masak bersama dan sebagainya. Sahabat dapat memberi pengaruh di dalam hidup kita. Pemazmur mengatakan di dalam suratnya, jika kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Dan sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka akan membawa pengaruh keburukan di dalam hidup kita. Jadi saudara, ketika kita bergaul dengan Allah dan menjadikan Dia sebagai sahabat, maka secara tidak langsung akan membawa pengaruh besar di dalam hidup kita, termasuk karakter kita, sikap kita, tujuan-tujuan hidup kita akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Selain membawa pengaruh saudara, sahabat juga adalah tempat di mana kita bisa berbagi cerita. Saudara, pada saat-saat yang sulit ini saudara, jangan lupa bahwa ada sahabat yang selalu menunggu untuk kita mencurahkan segala isi hati kita kepada Dia, untuk kita berbicara kepada Dia, untuk kita menceritakan segala hal kepada Dia. Dia adalah Yesus, sahabat sejati. Saudara mungkin masih mengingat lagu Yesus sahabat sejati yang mengatakan demikian. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan diri dalam doa padanya. Apa arti lagu ini saudara? Ini terkadang kita lupa saudara, bahwa di dalam hidup kita ini ada sahabat, di mana kita bisa mencurahkan segala isi hati kita, segala kegelisahan dan segala kekhawatiran kita. Kita ingat saudara, bahwa Allah memanggil kita sahabat, bukan lagi hamba. Dan Allah menghendaki kita menjadikan Dia juga sebagai sahabat kita. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hidup bergaul dengan Allah juga adalah keadaan di mana ada hasrat atau usaha terus-menerus untuk mencari Allah. Henokh disebut hidup bergaul dengan Allah karena ia adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 5-6 yang kita baca tadi, di mana pada saat itu saudara, zaman di mana Henokh hidup, semua orang tidak ada yang mencari Allah. Di mana nanti kita akan melihat bahwa hal ini sebelum Allah menghukum bumi dengan segala isinya melalui peristiwa air bah saudara. Di mana orang-orang pada zaman itu tidak ada yang mencari Allah dan tidak ada yang mendengarkan kebenaran Allah saudara. Tetapi Henokh dikatakan bahwa ia adalah satu-satunya yang mencari Allah. Hidup bergaul dengan Allah juga adalah keadaan hasrat atau usaha yang membutuhkan perjuangan untuk mencari Allah terus-menerus. Saudara, Henokh hidup disebut bergaul dengan Allah karena ia adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Di tengah-tengah zaman di mana semua orang pada saat itu tidak mencari Allah, apalagi hidup menurut kebenaran-kebenaran Allah.
Henokh dan selanjutnya nanti adalah Nuh, dikatakan bahwa mereka adalah satu-satunya yang mencari Allah. Meskipun saudara, situasi pada saat itu, situasi yang sangat memberikan tekanan kepada Henokh, di mana orang-orang sezamannya tidak ada yang sejalan dengan dia, tidak ada yang sama dengan dia. Dan pastinya saudara, orang-orang yang tidak sama dengan lingkungannya, dipastikan orang itu akan dikucilkan. Dipastikan orang itu tidak akan memiliki teman saudara. Dipastikan bahwa orang itu akan menjadi bahan ejekan. Dan mungkin dianggap sebagai orang yang bodoh saudara. Karena ia berbeda sendiri dengan orang-orang lain. Tetapi Henokh saudara, bergaul dengan Allah, tetap memiliki hasrat mencari Allah dan kebenarannya. Hidup bergaul dengan Allah adalah keadaan hasrat, keadaan usaha atau perjuangan yang terus-menerus untuk mencari Allah. Dikatakan Henokh disebut hidup bergaul dengan Allah karena ia seorang yang sungguh-sungguh mencari Allah saudara. Di tengah situasi pada zaman itu, di mana semua orang tidak ada yang mencari Allah. Hal ini terjadi saudara sebelum Allah menghukum bumi dengan segala isinya melalui peristiwa air bah saudara. Dikatakan bahwa Henokh dan selanjutnya di dalam pasal 6 yaitu Nuh sungguh-sungguh mencari Allah dan hidup mau taat ya sesuai kebenaran-kebenaran Allah. Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mencari Allah. Saudara, Henokh dan orang-orang sezamannya pada saat itu hidup di dalam keadaan yang berbeda dengan Henokh. Yang satu hidup di dalam kebenaran, yang lain hidup di dalam keberdosaan. Tetapi kita lihat saudara bahwa walaupun ia sendiri, ia tetap memilih untuk taat kepada Allah. Dan ia sungguh-sungguh mencari Allah. Pada zaman yang sulit itu saudara, ia tetap memberikan waktu untuk mau mendengarkan Allah. Dan ia mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran dan hikmat Allah. Di mana ia berusaha mengerti kehendak Allah dengan cara penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Saudara, Henokh memiliki komitmen dalam mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Karena Henokh saudara memiliki kualitas pengenalan yang sungguh-sungguh akan Allah. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apakah saat ini Bapak Ibu memiliki pengenalan yang benar akan Allah? Jika iya, maka dalam situasi sesulit apapun, dalam keadaan yang penuh tekanan sekalipun, maka kita bisa menghadapinya bersama dengan Allah. Hanya menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Allah? Kita menyediakan waktu untuk mendengarkan Allah. Kita sungguh-sungguh mencari hikmat Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Henokh saudara. Dalam keadaan yang sulit dan penuh tekanan atas hidupnya, menjadi orang yang berbeda sendiri saudara. Tetapi ia tetap mencari Allah, hikmat Allah, dan hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran Allah. Saudara, kita akan melihat berkat Allah bagi Henokh, yang sama juga adalah berkat Allah bagi mereka yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kita akan melihat melalui teks ini saudara, bahwa bergaul dengan Allah pasti akan dipenuhi dengan segala kebaikan dan kemurahan Allah. Saudara, Alkitab memberi bukti-bukti bahwa orang-orang yang bergaul dengan Allah pasti diberkati, dipelihara, dijaga, dan diberi keselamatan oleh Allah. Di antaranya adalah Nuh, Elia, Henokh. Kejadian pasal 5 ayat 24, kita lihat di sana dikatakan bahwa Henokh adalah seorang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, nats ini berbicara tentang berkat Allah yang luar biasa kepada Henokh, di mana Allah memelihara Henokh.
Allah menjaga Henokh dari orang-orang yang jahat pada zaman itu. Saudara, kalau kita perhatikan ya, di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 24, ini berbicara tentang keturunan-keturunan Adam, Saudara. Dan Henokh adalah, kita perhatikan, Henokh adalah salah seorang keturunan Adam yang berumur pendek, Saudara, ya. Kalau kita perhatikan, Adam berumur 930 tahun, Set 912 tahun, Enos, Mahalalel, Yared, dan semuanya rata-rata meninggal pada usia 900-an tahun, Saudara. Tetapi sampai kepada Henokh dikatakan berumur 365 tahun, ya. Henokh adalah satu-satunya yang berumur pendek, Saudara. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada hal yang unik di dalam kehidupan Henokh. Keunikan Henokh adalah bahwa ia satu-satunya dalam daftar keturunan Adam sebagai orang yang diangkat oleh Tuhan. Semua keturunan Adam, Saudara, diakhiri dengan kalimat lalu ia mati. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 5, dimulai di dalam ayat yang ke-5, Saudara, dikatakan bahwa jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kemudian kita perhatikan ayat 8, juga dikatakan, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Satu lagi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14, Saudara. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Jadi semua keturunan Adam ini dikatakan diakhiri dengan kalimat lalu ia mati. Tetapi kita perhatikan cerita Henokh, Saudara, bahwa hanya ada satu orang yang tidak ada kata lalu mati, yaitu Henokh, Saudara. Henokh di sini mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Semua keturunan Adam mengalami kematian akibat dari dosa. Tetapi Henokh tidak mengalami kematian. Ia diangkat oleh Allah. Henokh dilimpahi dengan segala kebaikan dan kemurahan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa pengangkatan Henokh ini kita melihat gambaran lain dari berkat Allah. Bahwa diberkati oleh Allah itu tidak bergantung atau tidak ditentukan oleh panjangnya atau pendeknya umur seseorang. Henokh satu-satunya yang berumur pendek, Saudara. Karena apa? Karena Allah tahu apa yang akan terjadi jika Henokh tidak segera diangkat oleh Allah. Allah menjaga Henokh, di mana Allah tidak membolehkan seorang pun, orang-orang yang kejam dan jahat pada zaman itu, membunuh Henokh dan membinasakannya. Allah menjaga Henokh, Allah memelihara Henokh. Itulah sebabnya Henokh tidak mengalami kematian secara fisik, Saudara. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan orang-orang pada zaman itu sekali lagi penuh dengan kefasikan atau kejahatan. Sehingga tidak heran, Saudara, banyak nabi yang dibunuh karena sering menegur dosa. Henokh bukan nabi, tetapi ia memberitakan kebenaran seperti nabi, Saudara. Henokh hidup di bawah tekanan yang hebat, dikelilingi oleh orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah. Posisinya adalah jika Henokh tidak kuat, maka Henokh bisa ikut terpengaruh atau terkontaminasi, Saudara. Jadi kita perhatikan, Saudara, bahwa Henokh tetap menjaga imannya, bukan dengan cara memisahkan diri, menyendiri atau bersembunyi. Secara fisik, ia hidup bersama-sama dengan orang-orang yang fasik. Tetapi secara roh, ia melekat kepada Allah. Inilah iman yang sejati, Saudara. Iman yang tetap bertahan walaupun menghadapi berbagai tantangan. Henokh menjaga hidupnya dengan cara hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan dalam kehendaknya memperkenankan Henokh menikmati kemurahan dan kebaikan Allah dengan cara Tuhan mengangkatnya dan tidak mengalami kematian secara fisik.
Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam situasi yang sulit, iman Henokh telah teruji, saudara. Dan dikatakan Alkitab, Tuhan berkenan akan hidup Henokh. Berkat Tuhan yang lain yang tercakup dalam peristiwa pengangkatan Henokh adalah Henokh memperoleh berkat kekekalan. Saudara, diberkati atau dipelihara Tuhan tidak hanya secara materi, saudara. Kalau selama ini kita mengatakan bahwa berkat Tuhan itu selalu berupa kesuksesan bisnis, ya, kelimpahan, kekayaan atau materi dan sebagainya, ini pemahaman yang salah, saudara. Melalui cerita Henokh kita bisa melihat berkat Tuhan yang lain yang diberikan kepada orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, saudara. Yaitu apa, saudara? Berkat kekekalan. Immanuel berarti Allah menyertai, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dalam kehidupan yang kekal. Saudara, berkat kekekalan kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 25 sampai 26. Mungkin ini adalah ayat yang sering kita dengar kalau kita ada di rumah duka, saudara. Di sana dikatakan jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ada yang menafsirkan bahwa Henokh diubahkan oleh Tuhan, ya. Dan ini juga digenapi di dalam Perjanjian Baru. 1 Korintus 16 ayat 51 dikatakan di sana, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kasih karunia Allah yang luar biasa kepada Henokh. Dia diangkat atau diubahkan oleh Allah. Pengangkatan ke surga adalah nubuat Alkitab yang digenapi juga di dalam Perjanjian Baru, bahwa pada saat itu kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Henokh diangkat atau diubahkan oleh Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ia diberi hidup yang sesungguhnya dari Allah, saudara. Hidup ini adalah hidup yang diharap-harapkan oleh setiap manusia, yaitu bahwa kelak hidup bersama dengan Allah, tinggal bersama dengan Allah, di mana di sana tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Dan Henokh mendapatkan tempat itu, saudara. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hidup bergaul dengan Allah pasti tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Allah memberkati baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Hanya kita harus hati-hati memaknai apa arti berkat Allah. Karena berkat yang diterima Henokh di sini bukan berupa berkat kekayaan, bukan berkat kesuksesan, saudara. Yang kedua, saudara, kelimpahan kasih karunia Allah itu kita peroleh ketika kita bergaul dengan Allah, menjadikan Dia sebagai sahabat, mencari Dia dengan kesungguhan, mendengarkan Dia di dalam doa, di dalam firman Tuhan untuk kita mendapatkan hikmat-Nya, dan juga tekad kita untuk hidup di jalan kebenarannya, saudara. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, walau dalam keadaan yang penuh dengan ujian, saudara, ataupun tantangan, tetapi ketika kita memilih untuk tetap bertahan, tetap setia, taat kepada Allah dan kebenarannya, maka kita adalah orang-orang yang sesungguhnya bergaul dengan Allah. Berkat Allah itu sekali lagi bukan bersifat berkat yang fana atau sementara, tetapi berkat yang dijanjikan Allah adalah berkat di dalam kekekalan, di mana semua orang menghendakinya, di mana semua orang menginginkannya. Pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, berkat Allah apa yang kita mau saat ini? Apakah berkat yang sementara ataukah berkat yang bersifat kekal, saudara?
Jikalau kita diberikan pilihan, lebih mempertahankan berkat yang mana? Berkat sementara atau berkat kekekalan? Saya yakin saudara, kita akan lebih memilih berkat-berkat kekekalan. Di mana Alkitab mengatakan bahwa nyengat tidak akan merusakannya. Tetapi berkat yang sementara ini sifatnya tidak abadi. Kiranya kita semua menjadi sahabat-sahabat Allah yang hidup berkenan kepada Allah, dan kelak kita akan menikmati kelimpahan berkat dan kemurahan hati Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh berbicara bagi kami saat ini Tuhan. Dan kami sungguh membutuhkan anugerah Allah untuk kami boleh menghidupinya dan melakukannya. Tolong kami, apa yang menjadi keinginan kami untuk hidup bergaul dengan Allah. Kami mau Tuhan, bahwa hidup ini boleh berkenan di hadapan-Mu, memuliakan-Mu. Kami bersyukur, berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Amin. Mari saudara kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik jemaat sekalian, untuk meresponi firman Tuhan kita akan memberikan persembahan dan kita akan memujikan waktu namaku dipanggil. Dengan segala pujian, kiranya
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pada ibadah hari ini Tuhan kami dapat mempersembahkan Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa menjadi berkat gereja-Mu Tuhan, dan untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Yang pertama, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kesehatan dalam hidup kita. Doakan saudara-saudara kita, umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang mungkin suasana berbeda dari tahun sebelumnya karena pandemi ini. Kiranya kedamaian sejati dianugerahkan kepada saudara-saudara kita, dan Tuhan campur tangan menjaga keamanan dan sikap saling toleransi dan menghargai di negeri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas pemberian kesehatan, atas kami Tuhan, atas jemaat-Mu. Bimbing jemaat-Mu, terus beri kesehatan Tuhan, biarlah jemaat-Mu bisa beribadah terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara muslim kami yang akan merayakan Idul Fitri Tuhan di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Kiranya kami bisa saling bersilaturahmi melalui lawatan bertemu tanpa jabat tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memelihara kekuatan kesehatan bagi kami semua umat-Mu Tuhan, yang juga mau melawat saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, doakan upaya pemerintah yang serius menangani COVID-19, khususnya tim medis yang bekerja keras, tidak putus asa, dan masyarakat benar-benar menghargai dan tidak mengabaikan kerja kerasnya dengan benar-benar taat aturan pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, yang dimana di saat ini Tuhan untuk mengatasi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, biarlah COVID-19 bisa dihentikan Tuhan. Dan kami berdoa untuk para medis dan perawat Tuhan, di mana yang telah banyak berjatuhan Tuhan. Kiranya Engkau juga akan melawat mereka Tuhan. Jaga mereka Tuhan, biarlah mereka bisa menyembuhkan pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Benar-benar COVID-19 bisa dihentikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diminta untuk berdiri. Doksologi. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang menerima segala penyembahan kami. Kami bersyukur, kami terus rindu meninggikan Engkau. Dan kami juga rindu Tuhan, bahwa hari-hari yang akan kami lalui ke depannya, kami hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat yang dekat dengan kami, yang mengetahui segala kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk bisa mencari Engkau dan melangkah bersama dengan Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada beberapa pengumuman. Tetap mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti persekutuan secara online. Setiap hari Rabu jam 9 malam kita membawa keluarga kita untuk berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Yang kedua, tetap mengajak Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk ikut di dalam program Hebat 2 Pasal. Tuhan memberkati terus kebangunan iman kita kepada Tuhan. Dan tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara yang ketiga, mengikuti anjuran pemerintah. Kalau kita melihat saat ini Saudara, banyak orang-orang yang sudah tidak mau menghiraukan aturan pemerintah. Tetapi kita di dalam Alkitab pun Tuhan meminta kita untuk bisa taat kepada pemerintah dengan cara hidup bersih, mencuci tangan, dan segala hal yang lainnya. Mari kita berdoa agar wabah ini segera berlalu dan akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Dan terakhir ada laporan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya. Jikalau ada yang belum tercatat namanya, mungkin sudah mengirim tetapi lupa, ya, bendahara lupa untuk mencantumkan namanya, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi hamba Tuhan atau pengurus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.